Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kembali kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Imamat pasal yang kelima, ayat yang ke-14, sampai Imamat pasal yang ke-6, ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berlaku tidak setia dan tidak sengaja berbuat dosa menyangkut sesuatu yang kudus bagi Tuhan, maka sebagai tebusan salahnya ia harus mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tak bercela dari kambing domba, yang dinilai menurut sikal perak, sikal tempat kudus, menjadi kurban penebus salah. Apapun dosa yang diperbuatnya terhadap sesuatu yang kudus, haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu diserahkan kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan kurban penebus salah, sehingga ia menerima pengampunan. Jika seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu harus mengadakan pendamaian bagi orang itu atas perbuatan yang tidak disengaja dan tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah kurban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berbuat dosa dan berlaku tidak setia terhadap Tuhan dengan menipu sesamanya mengenai barang yang dipercayakan kepadanya atau dititipkan kepadanya atau yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau menemukan barang yang hilang tetapi memungkirinya dengan bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang diperasnya atau yang dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemukannya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Ia harus membayar ganti sepenuhnya dengan menambah 1/5 dan menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari mempersembahkan kurban penebus salahnya. Sebagai kurban penebus salah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkan kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, dan ia akan menerima pengampunan atas apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah harus dijaga tetap menyala di atasnya. Imam harus mengenakan pakaian linen dan mengenakan celana linen untuk menutup auratnya. Ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah kurban bakaran habis dimakan api dan menaruhnya di samping mezbah. Kemudian ia harus menanggalkan pakaian dan mengenakan pakaian itu, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala,
jangan sampai padam. Inilah hukum tentang kurban sajian. Anak-anak Harun harus membawanya ke hadapan Tuhan di depan mezbah. Imam harus memisahkan dari kurban sajian itu segenggam tepung terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas kurban sajian itu, lalu membakarnya di atas mezbah, sehingga aromanya menyenangkan sebagai bagian peringatan bagi Tuhan. Selebihnya harus dimakan oleh Harun dan anak-anaknya, dimakan sebagai roti tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah bagian itu dibakar beragi. Aku telah memberikannya sebagai bagian mereka dari segala kurban oleh api bagiku. Itulah bagian Maha Kudus, sama seperti kurban penghapus dosa dan kurban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun harus memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala kurban oleh api bagi Tuhan. Setiap orang yang bersentuhan dengan kurban-kurban itu menjadi kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan yang harus dipersembahkan oleh Harun dan anak-anaknya kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung terbaik sebagai korban sajian yang tetap. Setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah korban itu diolah dengan minyak di atas panggangan. Setelah teraduk, engkau harus membawanya sebagai korban sajian dan mempersembahkan potongan-potongan yang dibakar itu menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya harus mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya harus dibakar bagi Tuhan. Setiap korban sajian dari seorang imam harus dibakar seluruhnya, tidak boleh dimakan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang kurban penghapus dosa. Di tempat kurban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih kurban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan kurban penghapus dosa itu harus memakannya. Haruslah kurban itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang bersentuhan dengan daging kurban itu menjadi kudus. Jika darahnya ada yang terpercik pada pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Belanga tanah tempat kurban itu dimasak haruslah dipecahkan. Jika kurban itu dimasak dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan Maha Kudus. Tetapi setiap kurban penghapus dosa yang sebagian darahnya dibawa ke kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari berbagai peraturan mengenai kurban yang kita pelajari 1 minggu ini, kita melihat bahwa ada 3 pihak yang terlibat: Tuhan, imam, dan orang Israel. Imam bertindak untuk dan atas nama orang Israel di hadapan Tuhan. Perikop-perikop ini harus fokus mengenai sang imam yang terlibat dalam proses itu. Pada saat imam mengelola persembahan kurban mewakili umat, ketentuan yang diberikan sangat ketat. Terutama tugasnya mematikan api dalam mezbah tetap menyala, memastikan api dalam mezbah tetap menyala, dan pakaian yang dikenakan saat bertugas.
Korban bakaran ialah korban yang sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi harus dipastikan kudus dan benar-benar semuanya untuk Tuhan. Api yang harus terus-menerus menyala rupanya untuk memastikan seluruh korban tersebut terbakar habis untuk Tuhan. Mengenai korban sajian, aturannya juga menarik. Korban sajian dari umat boleh ikut dinikmati oleh imam. Namun korban sajian dari imam kepada Tuhan sepenuhnya untuk Tuhan. Rupanya ini korban sajian yang dipersembahkan imam sebagai bagian dari dedikasinya kepada Tuhan. Akhirnya korban penghapus dosa. Dalam konteks dosa umat, imam mewakili Tuhan, boleh memakan bagian korban tersebut. Kalau kita membaca ayat yang ke-26 tadi. Nah, rumitnya aturan bagi para imam membuat kita menyadari betapa seriusnya dan kudusnya suatu ibadah. Kita bersyukur di masa kini ibadah rumit tersebut telah digenapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dialah korban sempurna untuk Allah. Pengorbanannya yang satu kali cukup untuk selama-lamanya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus juga ialah imam yang menjadi pengantara manusia berdosa kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk akses langsung kepada Allah melalui Kristus tanpa melalui imam dan proses ritual yang rumit. Dengan pengantara imam sejati Tuhan Yesus, kita tidak lagi terlibat dalam kerumitan ritual dalam ibadah kita. Namun esensi ibadah tersebut yang menjunjung tinggi kekudusan Allah dan hak penuh Allah menerima persembahan umat tetap harus menjadi fokus kita dalam beribadah kepadanya. Untuk itu, biarlah hati kita terus terarah kepada Kristus, Sang Penebus dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sebab hari ini kami boleh menerima anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati hari baru pemberian-Mu. Kami boleh kembali merenungkan pembacaan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami betapa pengorbanan-Mu begitu mahal dan mulia. Untuk itu biarlah kami terus hidup dalam kasih-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk umat-Mu yang ada di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya yang saat ini sedang sakit. Tuhan kiranya memberkati. Yang bergumul dalam ekonomi, Tuhan kiranya juga memberkati. Mari Bapa, mereka yang sakit dan dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kami percaya mereka akan melewati masa-masa yang tidak mudah ini dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah keluarga yang merawat juga mendapat kekuatan yang daripada Allah. Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak yang masih studi. Tuhan kiranya berikan hikmat, semangat kepada mereka untuk mengerjakan tugas dan bagian mereka. Kami siap melakukan tugas tanggung jawab hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan memberkati.